Wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor hingga sepekan pasca bencana. Masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau di Kabupaten Nagan Raya Aceh, itu kita ada 5 orang yang sekarang masih hilang. 5 orang yang masih hilang. Dan ada 4 kecamatan yang terdampak. Yang paling parah 1 kecamatan lagi itu masih terisolir sekarang. Kecamatan Betung, Atu, Banggalang ya. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini, maka penanganan akan lebih cepat. Dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah, sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti belum ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. BNPB menjelaskan penetapan status bencana nasional dilakukan berjenjang. Bila sampai level pemerintah provinsi sudah tidak sanggup menangani bencana, baru akan dikaji penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum. Dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian. Karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. BNPB mengakui dan menghargai banyak sekali desakan untuk penetapan status bencana nasional. Namun saat ini, pemerintah pusat juga sudah turun mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah kepala daerah di Sumatera bagian utara menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor dan mendorong penetapan status bencana nasional. Akankah pemerintah pusat mengabulkan? Sepenting apa dampaknya dalam mempercepat proses penanganan bencana? Kita ulas bersama narasumber. Ada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Selamat pagi Pak Gubernur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga bersama kita Bupati Aceh Tengah Halili Yoga. Selamat pagi Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aceh Tengah. Dan juga Melva Harahap, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi. Selamat pagi Mbak Melva. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bapak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gub, bagaimana Anda melihat update sampai saat ini di Sumatera Barat sendiri? Seperti apa? Apakah memang sampai saat ini dengan kondisi 9 hari ya Pak ya, proses evakuasi berjalan, terus juga bagaimana proses untuk masuk ke daerah terisolasi juga dilakukan? Apakah masih ada Pak di Gubernur
di wilayah Sumatera Barat yang masih terisolasi sampai saat ini belum bisa dimasuki? Ya, ada memang beberapa daerah yang memang sangat-sangat di pinggir kota sekali, yang memang belum tersentuh. Di antaranya adalah di daerah pesisir selatan, kemudian juga di daerah Kabupaten Agam. Dan mudah-mudahan dari relawan yang kita kerahkan itu akan bisa masuki lokasi tersebut. Dan terutama sekali adalah dalam rangka untuk backup untuk permakanan untuk warga kita tersebut. Dan kemudian juga ada beberapa akses jembatan yang patah, kemudian juga tanah jalan yang longsor, terban, sehingga memang itu tidak bisa diakses. Walaupun demikian secara bertahap kita ada koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian juga balai jalan, dan kemudian juga sungai dan lainnya. Dan kemudian didukung dengan Forkopimda, karena memang kita alhamdulillah dukungan dari Forkopimda luar biasa, dari Pangdam, dari Polda, dan semuanya bergerak. Dan sehingga kita sudah punya posko terpadu dalam rangka untuk menyikapi ini semuanya. Dan dalam cara bertahap kita akses yang belum terbangun itu bisa dilewati oleh sepeda motor, kemudian setelah itu nanti mobil pribadi, dan kemudian mobil besar. Itu secara bertahap yang akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan hari ini akan ada perkembangan lebih baik. Oke, Pak Gub, dari daerah-daerah yang Anda sebutkan tadi, ini praktis tidak bisa dilewati ya? Maksudnya untuk daerah terisolir ini belum dapat bantuan sama sekali atau bagaimana? Sudah jelas kalau seandainya akses belum terbangun, karena memang masyarakat di Sumatera Barat ini, terutama sekali di kabupaten kota ini kan tersebar dan mengelompok. Seperti di Pasaman Barat itu di daerah pantai. Kemudian daerah pantai mungkin sungainya terputus. Kemudian jaraknya juga cukup jauh. Maka oleh sebab itu ini belum tercover secara maksimal. Dan demikian juga untuk akses jalan tentunya. Jadi karena ada kantong-kantong masyarakat seperti itu, maka inilah yang belum semuanya belum tercover. Tapi itu makanya informasi ini kita dapatkan, maka kita langsung kirim TNI, Polri, dan kemudian juga relawan-relawan untuk bisa mengakses ke lokasi. Oke, lantas bagaimana cara bertahan hidup masyarakat yang masih terisolir ini, Pak? Apalagi kalau misalkan mungkin saja bantuan belum masuk, belum dirasakan oleh mereka. Ya, tentu itu suatu permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini. Dan juga ketersediaan tentang air ya, air bersih, air minum ini juga menjadi tantangan juga bagi kita. Termasuk di Kota Padang sendiri, itu ketersediaan air, itu suatu hal yang memang mesti kita segerakan. Itu makanya kita melibatkan banyak pihak untuk hal ini semuanya. Dan ketika ada informasi-informasi seperti itu, kan sekarang ini ada mungkin mereka punya akses informasi melalui media. Nah, kita langsung turunkan ke lokasi tersebut untuk bisa diakses, dan kemudian sehingga apa yang mereka perlukan bisa terbantu. Dan alhamdulillah juga bantuan ini juga diberikan juga melalui helikopter yang diterbangkan dari Kota Padang, dari BIM ke lokasi tersebut. Oke, saya ke Pak Bupati Aceh Tengah. Pak Bub, apakah ini permasalahan yang sama juga melihat seperti di Sumatera Barat ini? Bahwa di Aceh Tengah juga masih ada kecamatan dan juga desa yang sampai saat ini masih terisolir. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua yang mendengarkan kami dari daerah dataran tinggi Gayo. Untuk Aceh Tengah ini memang sampai hari ini kemarin 87 desa terisolir yang belum tersentuh. Tapi hari ini bertambah, semalam ada longsor satu kecamatan, ini cukup parah, cukup berat, bertambah menjadi 104 desa yang belum. Ini belum ada 104 terdampak. Desa yang terisolir sampai saat ini? Bertambah kemarin, yang sebelumnya 87, nah sekarang bertambah lagi. Karena baru terjadi longsor yang cukup berat di satu kecamatan. Sehingga hari ini kita melihat sulit sekali kita mendapatkan akses karena jembatan longsor. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kemarin juga ada bantuan lewat pesawat, helikopter, ini membantu beberapa desa. Karena mereka sudah sampai hari ini ada sebagian memasak pisang untuk makanan sehari-hari. Dan itu disuarakan. Ada sebagian dapat jalan kaki, tapi itu dia tempuh 2 hari karena jauh sekali. Tapi itu medannya cukup berat. Dan ini yang membuat kita, daerah kita cukup berat. Yang kemudian daerah Aceh Tengah ini kan
aksesnya putus semua, tidak ada hubungan lewat darat, tidak ada, hanya satu-satunya jalan udara. Yang selanjutnya listrik mati, kemudian Telkomsel juga mati, jadi semuanya lumpuh. Nah, sehingga kemarin juga terjadi juga aksi dari masyarakat ke kantor bupati, ribuan masyarakat hadir karena ada sebagian tidak ada beras lagi, BBM. Dan terus kami sampaikan bahwa ini bencana musibah kita bersama, bukan hanya Oke. daerah kita sendiri, beberapa daerah begitu. Oke Pak, di luar bayangan 80 menjadi 100 desa. Kalau kita lihat tadi Anda bilang ada yang bertahan dengan makan pisang dan segala macam seadanya karena aksesnya terputus, Ya. terisolir. Bagaimana cara bertahan hidup? Berapa lama prediksi Anda jika bantuan belum masuk lagi Pak sampai saat ini? Ini waktunya kita mau masukkan alat berat terbatas, BBM juga tidak ada lagi. Maka ini selain daripada kehadiran pemerintah pusat Ya. atau provinsi, ini kami tidak bisa memprediksi. Kenapa kami beberapa waktu yang lalu terus melayangkan ketidakmampuan daerah untuk menangani ini? Karena kami lihat potensi di daerah. Bahkan ada sebagian desa itu 95% rumahnya tidak ada lagi. Bahkan ada yang 80% seperti itu. Jadi kita mengharap memang Pak Presiden juga berat tugasnya. Oke. Pak BPNPB juga berat. Tapi mungkin dengan keberadaan, dengan ketidakmampuan di beberapa daerah, ini kan menjadi atensi bahwa daerah ini perlu dibantu secara terus-menerus. Oke Pak Bub, daerah ini perlu dibantu secara terus-menerus. Apakah ini kita bukan saja Pak ya? Ini yang membuat Anda pada akhirnya meminta untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, ini salah satu fakta di lapangan. Kalau ini ditangani oleh kabupaten, tentu ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin provinsi juga tidak sanggup karena begitu besar. Menurut Anda provinsi juga tidak sanggup Pak? Kalau melihat potensi seperti ini, karena karena kita jalan ke ruas menuju daerah kita kan sulit sekali. Dan kalau ini tidak terbantu dalam waktu 4 hari ke depan, ini nggak tahu lagi masyarakat nanti mereka nanti apakah nanti dapat beras. Ya. Kalau gas kita tidak pikir lagi, BBM juga tidak pikir lagi. Yang penting ada beras saja, bisa makan sudah cukup. Oke. Karena aksesnya. Ya. Pak Bub, apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda bayangkan jika pada akhirnya ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi masih berharap sumber dari pemerintah provinsi untuk menembus atau memberikan bantuan kepada mereka yang daerah terisolir? Apa yang Anda bayangkan? Saya membayangkan kan kalau masyarakat kita nanti tidak makan, terus mereka tidak ada obat-obatan, kesehatan, dan semua kebutuhan mereka tidak terpenuhi, bukan saya saja yang membayangkan, mungkin Mas juga bisa membayangkan bahwa begitu berat. Ini rasa kemanusiaan kita. Tapi upaya ini kami melihat beberapa waktu yang lalu ini atensi dari pemerintah pusat cukup bagus untuk mengirimkan bantuan. Nah, kalau lewat udara kita akui memang ini kan terbatas seberapa banyak yang dapat dikirimkan ke daerah kita. Tetapi solusinya sudah mulai semakin hari ada. Tapi ini tidak totalitas, hanya sebagian. Dan alhamdulillah kemarin ada daerah yang terpencil yang desanya habis ada 4 desa, tapi kemarin dapat bantuan melalui helikopter dan itu bahagia sekali kami. Daerah kami bahagia dan mereka ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membantu daerah ini. Ya. Tapi untuk hari ini yang terimbas. Masalahnya sekarang yang tidak terimbas juga bermasalah hari ini. Ya. Masyarakat yang tidak terimbas juga bermasalah karena tidak ada lagi stok bahan makanan. Dan ini mungkin ini yang harus segera dilakukan oleh baik pemerintah provinsi dan pusat. Oke Pak Bub. Saya ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gub, apakah apa yang menjadi kendala dan juga situasi di Aceh Tengah ini juga Anda rasakan di Sumatera Barat? Ya jelas tentunya bahwa kesusahan dirasakan oleh teman-teman kami di kabupaten kota, provinsi Sumatera Utara dan kemudian juga Aceh, termasuk juga dialami oleh sebagian masyarakat kita di Kota Padang, Sumatera Barat, itu kami dan juga kota-kota yang lain. Tentu ini memang harus menjadi semangat kebersamaan kita
apalagi dalam rangka untuk rehabilitasi nantinya. Untuk sekarang aja mungkin ada yang mengalami kesusahan. Itu saya kira ini perlu kajian Oke. pertimbangan Oke, Pak Gub. untuk hal lebih strategis ke depan. Oke, Pak Gub, sama seperti Pak Bupati tadi, kita juga yang mau buka-bukaan juga di sini terkait dengan penanganan selama ini. Provinsi masih sanggupkah atau harus bencana nasional sebenarnya? Berbicara kita masalah kesanggupan, untuk masalah anggaran, kita Sumatera Barat juga sangat terbatas karena 2,6 triliun tahun 2026 ini anggaran kita yang di efisiensi. Jelas kita nggak mampu untuk membangun infrastruktur, apalagi kerusakan kita ini tidak kurang daripada 4 triliun di Sumatera Barat. Kalau kita itu semuanya pertanian, kemudian juga meninggal, dan kemudian juga beberapa akses-akses yang terputus, longsoran dan semuanya. Jadi kaitan infrastruktur saya kira ini memang suatu yang berat bagi kita, dan sehingga memang, dan termasuk juga kaitan dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari masalah kehutanan. Ini kan juga perlu perencanaan secara lebih komprehensif untuk kedepannya. Karena memang ada, kita lihat dari segi peraturan seperti ada mudahnya masyarakat pengguna hak atas tanah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa seizin daripada kita di daerah, gitu kan. Nah, ini adalah yang sempat juga kita protes waktu itu ke kementerian, bahwa ini memang dipertimbangkan, dan ini kan salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan dan lahan-lahan yang ada di daerah kita ini. Oke, saya ke Mbak Melva. Mbak Melva, bagaimana Anda melihat bahwa Provinsi Sumatera Barat untuk infrastruktur anggaran pun kesulitan, apalagi di Aceh Tengah yang tadi juga sudah bilang bahwa banyak terisolir. Perlukah sebenarnya bencana nasional saat ini juga? Mbak Melva, Anda bisa mendengar suara saya? Sepertinya ada permasalahan komunikasi. Saya kembali ke Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Pak Gub, hingga saat ini oke, Anda tadi menyatakan bahwa secara anggaran tidak sanggup. Apakah ini bagian atau kata lain dari harus nasional yang ambil alih sebenarnya untuk termasuk anggaran ini? Ya, saya kira mau tidak mau harus ada dukungan dari pusat. Itu makanya saya sudah mengirim surat kepada Pak Presiden dan juga kepada kementerian untuk mengembalikan anggaran yang kemarin di efisiensi. Ya, karena apa? Karena itu sekarang sangat dibutuhkan, termasuk juga dalam tanggap darurat yang ada sekarang ini. Nah, dalam hal ini dukungan dari beberapa pusat sangat kita harapkan, dan termasuk juga adalah dalam hal perencanaan kawasan, ya, yang kita ada tutup mata ya, bahwasanya di muara-muara sungai, dan kemudian juga kebutuhan kita di danau Singkara yang kita lihat sekarang ini banyak potongan-potongan kayu dalam hal ini. Nah, ini kan adalah di antara satu fakta bahwasanya masalah hutan kita ini perlu kita kendalikan secara lebih baik, dan perlu terencana, dan perlu ada ketegasan-ketegasan. Dan kemarin pun kami juga dengan anggota DPR RI Pak Andre Rosiade, dan kemudian juga dengan para Saleh, kemudian Bu Nevi, dan kemudian juga beberapa anggota DPR RI yang lainnya, dan juga mendiskusikan ini perlu langkah-langkah secara bersama-sama dalam hal untuk mengantisipasi untuk ke depannya. Oke, saya ke Mbak Melva, sepertinya sudah terhubung kembali bersama kita. Mbak Melva? Ya. Oke, Mbak Melva, perlukah ini ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional? Melihat kita ada cerita tadi, Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Iya, Mas, selamat pagi Pak Gubernur dan Pak Bupati. Saya turut berduka cita atas apa yang dialami oleh teman sahabat kita yang ada di 3 provinsi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mario itu, pemerintah daerah saja sudah mengatakan demikian gitu. Jadi rasanya penting untuk jadi pertimbangan ketika bencana ini kita naikkan statusnya sebagai bencana nasional. Concernnya Walhi adalah kita melihat bencana di 3 provinsi ini bukan serta-merta bencana alam, tapi memang kita menyebutnya sebagai bencana ekologis. Karena selain memang tata kelola yang tidak berpihak terhadap lingkungan hidup begitu, tapi ini juga kita melihat ada kegagalan dan tidak baiknya kita melihat alam, sehingga yang kita rasakan saat ini kolaps peranata kehidupan. Dan itu disampaikan sama Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Bupati Aceh Tengah, dan kita melihat
sedemikian rupa begitu ya, yang disampaikan oleh teman-teman media juga apa yang terjadi di sana. Akses jalan terputus, komunikasi terputus begitu ya. Apa namanya, belum lagi kemudian ada yang masih bertambah jumlahnya dari hari ke hari. Dan ini kalau bagi Walhi melihat ini satu ya, bukan hanya serta merta bencana alam, tapi ini kita sebut sebagai bencana ekologis karena kita tidak mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di 3 provinsi ini gitu. Dan kita tahu misalnya faktanya banyak mengatakan bahwa Sumatera itu dilindungi oleh Bukit Barisan. Itu adalah Ya, punggung oke. Sumatera yang kemudian sudah dieksploitasi secara masif begitu ya. Jadi ke depan selain memang kita review semua apa yang ada di atas-atas apa namanya perizinan-perizinan, perlu juga mengembalikan ekosistem yang ada dan perlu juga memang Oke. mempercepat Ya. pemulihan di 3 provinsi itu dengan menetapkan Oke. statusnya sebagai Oke, Mbak Melva, kalau misalkan pada akhirnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional, pemerintah pusat tidak mengambil alih secara langsung, menurut Anda, tadi ada cerita terisolir, susah dapat bantuan. Prediksi Anda, kalau memang tidak sampai bencana nasional, apakah mungkin saja ini jatuh korban juga, terutama mereka yang terisolir ini? Iya, saya meyakini itu, Mas, akan bertambah apa namanya, korban yang terdampak atau penyintas yang terdampak begitu ya. Karena misalnya sampai hari ke-6 dan ke-7, Pak Bupati dan Pak Gubernur juga mengatakan ada masih daerah-daerah yang belum tersentuh begitu. Itu satu. Dan di Undang-Undang 27 tahun 2000 apa Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kebencanaan, kan negara harus menjamin hak hidup dan hak dasarnya warga negaranya ketika terjadi bencana. Bahkan sebelum terjadi bencana harus dilindungi dari apa namanya, resiko-resiko apa yang terjadi ketika bencana. Oke. Tapi fakta yang hari ini itu nggak terpenuhi secara hak dasar dan hak hidupnya. Jadi menurut kita ini nggak perlu lagi jadi perdebatan antara pemerintah daerah, pemerintah nasional, perlu memang mengambil sikap Oke. cepat. Oke. Itu sebenarnya untuk melancarkan distribusi bantuan dulu, Mas. Kita fokus ke humanitariannya. Di luar perizinan-perizinan ada industri eksploitatif di atasnya ya. Yang kedua ini untuk jangka panjang, apa namanya, pemulihan jangka panjangnya kan perlu juga memperbaiki jalan. Misalnya Aceh sangat bergantung dengan Sumatera Utara untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi memang harus itu diperbaiki dengan cepat dan dengan mengatakan ini sebagai Oke. bencana Oke. nasional ini menuntut tanggung jawab negara Ya. begitu ya. Saya ke Dan Bupati. kan Ya. maaf saya Oke. potong dikit Mas, saya tambahi, perlu juga rasanya bukan hanya tanggung jawab negara, tapi korporasi-korporasi yang ada di situ juga harus bertanggung jawab terhadap dampak ekosistem yang dampak ekologis, bencana ekologis yang mereka apa namanya yang kita lihat hari ini. Oke, saya ke Pak Bupati Aceh Tengah. Pak Bupati, kalau misal tadi Mbak Melva bilang mungkin saja akan jatuh korban lagi jika daerah yang terisolir ini tidak segera mendapatkan bantuan. Keluhan seperti apa? Apakah mungkin saat ini mereka sudah keterbatasan makanan yang mungkin disampaikan langsung kepada Anda walaupun masih bermasalah komunikasinya di sana? Memang sampai hari ini Mas Mario, itu di 87 yang kemarin desa yang terisolir, ini kalau kita mendengar yang jalan kaki selama 2 hari 2 malam itu, kita pasti menangis. Kita tidak lagi berbicara status nasional, tapi berbicara secara manusianya. Bagaimana saudara kita, sahabat kita hari ini yang tidak dapat akses makan, akses jalan juga tidak ada, listrik juga tidak ada, semuanya tidak ada. Mereka butuh obat juga tidak bisa kita bantu. Nah ini tentu kan penting. Kita tidak lagi berbicara 100 nasional, provinsi, tapi inilah keadaan daerah masing-masing yang ketidakmampuannya, kita pasti menangis, kita pasti sedih. Karena ini kan butuh kebijakan yang objektif secara manusia. Tetapi kami terus berupaya secara kabupaten, tapi kebatas kemampuan kabupaten ini kan sangat terbatas. Dan hari ini kalau daerah ini tidak dibantu dengan pesawat udara, ini tidak mungkin dapat kita bantu. Sulit sekali, tidak mungkin. Dan ini sudah setelah kami diskusi dengan Forkopimda dengan TNI Polri juga pakai sepeda motor juga tidak bisa ditembus. Nah, begitulah keadaan hari ini. Ya. Ini sudah masuk hari ke-9, Ya. jadi mereka belum tersentuh. Ini tentu mereka menyampaikan yang hadir ada kemarin beberapa orang,
yang sudah memakan pisang apa adanya, kemudian ubi-ubian, dan ini kan salah satu bentuk bahwa kabupaten ini tidak mampu lagi, tidak mampu untuk melaksanakan ini Oke. secara kebijakan. Oke, Pak Bupati, Anda sepertinya sangat terpukul dengan kondisi seperti ini ya, bahwa masyarakat Anda terkena bencana seperti ini, berusaha ingin membantu tetapi ketidakberdayaan itu yang membuat pada akhirnya Anda meminta untuk ini bencana nasional. Seperti itu ya Pak? Ya, ini kan pertama kami juga jom seperti ini Starlink, hanya beberapa tempat saja. Kalau nanti bergeser 10 meter saja sudah kita tidak ada lagi jaringan. Itu untuk level bupati saja. Untuk bupati saja sulit sekali. Apalagi masyarakat yang lain. Maka ini salah satu bentuk bahwa masyarakat hari ini butuh sentuhan pemerintah pusat. Kemudian kalau kita bayangkan hari ini, kalau akses darat ini tidak bisa dilalui dalam beberapa hari, tentu semuanya kehabisan makan, kehabisan bahan pokok, kesehatan. Kita melaksanakan pelaksanaan kesehatan saja hari ini memang cukup terbatas, obatnya terbatas, bahkan ada masyarakat yang kita layani hanya sekedar tugas daripada dokter untuk dilayani masuk ke rumah sakit sudah, karena keterbatasan. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa semuanya sama. Nanti mungkin Pak Presiden sudah bijak sudah bijak dengan diskusi kita seperti sudah bijak dia. Kepala BNPB juga sudah bijak. Semua menteri, Pak AHY kemarin juga sudah hadir, kemari dan beberapa kementerian sudah hadir. Mereka melihat fakta. Tentu mereka sudah menyampaikan, Pak Menteri ini, para menteri sudah menyampaikan ke Pak Presiden tentang fakta yang ada di lapangan. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa memang daerah kita ini kan daerah tujuan wisata. Biasanya Sabtu Minggu itu ramai dan hotel-hotel sudah penuh, biasanya seperti itu. Dan objek wisata hari ini hampir 30% itu hancur semua. Totalitas itu hancur. Nah, tentu ini membuat rasa hati kita memang cukup tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa selain daripada berusaha, berdoa, terus berupaya bahwa pemerintah pusat nanti hadir ke semua daerah, bukan hanya ke Aceh Tengah, ke semuanya, seperti itu. Iya. Saya ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak, kalau misalkan pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Mbak Melva dari Walhi, jika tidak bencana nasional statusnya dinaikkan, mungkin akan ada tambahan korban, terutama mereka yang terisolir. Menurut Anda seperti itu juga, Pak? Ya, saya kira kalau makanan tidak bisa distribusikan, obat-obatan juga tidak sampai, dan kemudian juga komunikasi yang terbatas. Apalagi ini dari BMKG terakhir juga menyampaikan kepada kita, bahwasanya ada kemungkinan juga rob yang akan terjadi di daerah pantai. Nah, ini kan juga adalah suatu hal yang perlu kita sikapi segera dan secara bersama-sama. Dan dalam hal ini tentu kita tidak menginginkan akibat ketidakmampuan kita maupun keterbatasan kita, kemudian warga kita meninggal. Sekarang sia-sia keberadaan kita bersama. Nah, sementara kita di sini ada daerah pusat, kemudian dan semua potensi yang kita miliki. Mau tidak mau, saya kira memang harus digerakkan seluruh potensi yang ada untuk bisa tembus ke sana dengan apa yang kita miliki, sehingga memang rakyat terbantu. Dan itulah wujudnya pemerintah, dan itu wujudnya kita mendirikan negara ini, kan itu wujudnya kita. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau memang ada terkorban jiwa karena kelalaian dan ketika pertimbangan yang panjang bagi kita, sementara ini mereka tidak makan, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, saya kira ini perlu kita evaluasi bagaimana kita dalam hal bernegara dan berbangsa. Ya. Pak Gubernur, berarti menurut Anda segera ditetapkan sebagai bencana nasional, tidak perlu menunggu jatuh korban, seperti itu ya Pak ya? Harusnya begitu. Ya. Oke, Mbak Melva, bagaimana Anda melihat bahwa ini, seperti Anda katakan tadi, jatuh korban tidak ingin dari para kepala daerah ini, bahwa status bencana nasional perlu disegerakan. Pemerintah pusat perlu ambil alih segera, bahwa masih ada daerah terisolir, iya, tapi untuk mengaksesnya pun sangat-sangat susah. Ya, Mas Mario, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur, mohon izin. Sebenarnya kan bencana kali ini juga harus kita sikapi sebagai keputusan politik begitu. Karena apa yang kemudian didapat dari keputusan politik itu adalah respon cepat pengerahan semua tenaga, sarana prasarana yang dimiliki oleh negara begitu untuk memulihkan kehidupan, peranata kehidupan yang ada di 3 provinsi itu. Jadi perlu rasanya untuk menjadi kekuatan bersama, konsentrasi bersama begitu ya untuk untuk merespon bencana, tanggap darurat apa segala macam. Sebenarnya ini masalah
kemauan kalau menurut kita di organisasi masyarakat sipil Walhi dalam hal ini ya, bahwa ini momentum untuk mereview kembali bagaimana tata kelola kita dalam merespon bencana. Bencana kali ini kan sebenarnya ada beberapa bencana berulang, tapi kemudian dampaknya semakin besar karena banyak hal bisa kita lihat apa-apa aja halnya. Apakah daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya yang tidak berpihak lagi, begitu. Ada anomali cuaca yang terjadi pada saat ini akibat krisis iklim, begitu. Lalu kemudian ketidaksiapan kita dalam merespon bencana. BNPB sudah punya peta rawan bencana, tapi nggak pernah jadi rujukan dalam melakukan pembangunan dimanapun, begitu. Jadi banyak hal, banyak PR, dan ini menurut kita adalah keputusan politik yang harus diambil pemimpin negara, baik nasional maupun daerah, dan menjadi konsentrasi bersama mengerahkan semua kekuatannya untuk melakukan pemulihan. Sangat panjang pemulihannya memang, Oke. Pak Gubernur mengatakan Ya. juga akan panjang, Pak Bupati juga mengatakan Oke. sangat panjang, tapi ini perlu menjadi politik pengambil keputusan keputusan politik dalam merespon bencana ini, Oke, dan Mbak itu Melva, harus apakah jadi menurut concern Anda, kita bersama. oke, apakah menurut Anda apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Aceh Tengah ini menjadi perwakilan bahwa seluruh bagian daerah di Sumatera bagian utara ini juga sama ingin segera ditetapkan sebagai status bencana nasional? Saya rasa Mas bukan hanya sekedar menyatakan sebagai status bencana nasional supaya semua dikerahkan ke situ gitu ya. Tapi yang perlu yang menjadi semangatnya adalah yang disampaikan sama Pak Gubernur sama Aceh, pengen pulih cepat. Kita ingin bangkit cepat dari bencana ini begitu. Kita ingin bisa melakukan aktivitas bekerja, belajar, bermain di 3 provinsi ini gitu. Dan itu harus punya konsentrasi dan butuh keseriusan dalam merespon ini. Jadi selain status bencana itu mempercepat pemulihannya, tapi kemudian adalah koordinasi harus bekerja juga menurut kita antar pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Itu menjadi hal yang harus diseriusin dan harus diambil sikapnya. Dan kalau itu nggak kita seriusin, maka kita akan mendengar bertambah lagi ternyata desa yang terisolir, bertambah lagi korban jiwa yang terisolir, dan masih ada kemudian beberapa daerah yang terdampak yang ternyata belum kita bisa pastikan sampai Oke. hari ini. Harapannya memang besok sudah Oke. tidak ada lagi Oke. jumlah korban Ya. desa yang bertambah terisolir dan sebagainya dan sebagainya. Gitu Mbak, Mas. Saya yang kasih concern. terakhir kepada Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, singkat saja apa yang menjadi keluhan dan sampai saat ini apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat. Pak Gubernur silakan. Yang pertama, karena efisiensi, maka kita perlu dukungan anggaran Ya. yang lebih maksimal lagi. Ya. Infrastruktur kita, sekolah kita, rumah ibadah kita, dan kemudian juga puskesmas dan sesuatunya yang mesti dibenahi. Samping juga dengan terdapat yang sekarang ini. Dan saya kira barangkali mungkin kalau bukan bencana nasional, barangkali mungkin juga bisa bencana regional Sumatera begitu. Sehingga memang barangkali mungkin ini juga menjadi langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki oleh pusat. Oke. Ataupun juga kita di Sumatera ini. Insya Allah mendengar cerita Pak Bupati tadi, maka kita juga akan bersinergi dan juga akan menggerakkan potensi-potensi yang kita miliki Sumatera untuk backup Aceh, Pak Bupati. Dan insya Allah juga kita akan juga perantau-perantau kita untuk bisa bersinergi merangka untuk melapangkan dan meringankan beban yang dihadapi oleh warga kita. Oke, Pak Bupati singkat saja, boleh apa yang ingin disampaikan? Pertama mungkin anggaran ya, anggaran untuk tanggap darurat ini perlu dipertimbangkan ditambah. Yang kedua, akses jalan darat ini penting sekali karena seberapa banyak pun ini bantuan cukup besar dari luar tapi tidak bisa disampaikan. Yang ketiga adalah maunya ada satu standby helikopter yang bisa membantu ke desa-desa yang terisolir. Karena kemudian hari ini bahan pangan, obat-obatan ini sangat mendesak. Mungkin itu yang sangat mendesak yang perlu kami sampaikan pada Bapak Presiden dan pada para menteri yang mendengarkan suara kami. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan juga apa yang disampaikan ini semoga bisa didengarkan oleh pemerintah pusat untuk nantinya bagaimana bersinergi dengan pemerintah daerah untuk cepatlah Pak. Ini selesaikan bencana terutama memberikan bantuan kepada mereka yang terisolir yang sampai saat ini masih terus meminta uluran tangan kita semua. Terima kasih sekali lagi Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah atas apa yang disampaikan.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Melva Harahap, manajer penanganan dan pencegahan bencana ekologis Walhi. Kita berharap ini cepat selesai. Dari keluarga Kompas TV turut berduka atas kejadian ini. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Mario. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya.